Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Inanti di mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11 IPS 1 sampai dengan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari kependudukan Jepang yang dikhususkan pada materi organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya pada materi kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia, organisasi pergerakan ini juga pernah dibuat dalam upaya untuk melawan penjajahan barat di Indonesia melalui jalur diplomasi. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia, khususnya para pemuda atau para rakyat yang memiliki pendidikan tinggi, mereka berupaya untuk membuat organisasi pula dalam upayanya melawan kependudukan Jepang melalui jalur diplomasi. Karena dirasa jika para penjajah ini dilawan dengan kontak fisik atau peperangan akan sulit sekali, maka mereka berpikir untuk melakukan perlawanan melalui jalur diplomasi, yaitu dengan mendirikan organisasi pergerakan. Organisasi yang pertama yaitu adalah Gerakan 3A. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa Gerakan 3A itu merupakan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, Gerakan 3A ini merupakan gerakan propaganda Jepang terhadap rakyat Indonesia dalam usahanya untuk menarik rakyat Indonesia supaya mau tunduk terhadap kependudukan Jepang. Nah, Gerakan 3A ini didirikan pada 29 Maret 1942. Yang di sini dikatakan bahwa merupakan bagian dari propaganda Jepang terhadap rakyat Indonesia yang diketuai oleh orang Indonesia. Nah, ini dia liciknya orang Jepang itu ketika membuat sebuah gerakan buatan mereka, tapi untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia, mereka menempatkan orang Indonesia sendiri sebagai ketuanya. Beda halnya ketika pada masa kolonialisme Belanda, Inggris dan Portugis di Indonesia, kebanyakan orang Belanda, orang Inggris yang mengetuai dari pergerakan tersebut. Sedangkan pada masa pada masa kependudukan Jepang, organisasi buatan mereka justru ditempati oleh atau dikepalai oleh orang-orang Indonesia. Nah, Gerakan 3A ini pada saat itu diketuai oleh Mr. Syamsuddin yang dibantu oleh K. Sultan Pamuntjak dan Muhammad Saleh. Kemudian juga untuk menarik simpati rakyat Indonesia yang notabene saat itu banyak juga penduduk muslimnya. Kemudian organisasi ini membentuk subseksi Islam. Jadi organisasi Gerakan 3A namun lebih kepada masyarakat Islamnya yang dinamakan Persiapan Persatuan Umat Islam, di mana dikepalai atau diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Nah, kemudian gerakan ini nggak berlangsung lama karena pada bulan Desember 1942 gerakan ini dibubarkan karena dirasa gagal untuk melakukan propaganda terhadap rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena Gerakan 3A ini bukan merupakan gerakan kebangsaan Indonesia. Nah, di sini gerakan ini juga kurang berhasil menggerakkan rakyat, ya karena itu tadi Gerakan 3A ini adalah gerakan buatan Jepang untuk mempropaganda atau menarik simpati dari rakyat Indonesia agar tunduk terhadap kependudukan Jepang di Indonesia. Organisasi yang kedua yaitu adalah PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat.
Nah, di sini Putra ini didirikan pada tanggal 16 April 1943. Bedanya di sini pada organisasi 3A dan sebelumnya ada organisasi Pemuda Asia Raya, itu diketuai oleh orang-orang atau orang Indonesia, namun tidak memiliki citra nasionalis di kalangan rakyat Indonesia, atau dikepalai oleh orang-orang yang kurang dikenal oleh rakyat Indonesia ketika pada masa kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Nah, akhirnya dari pihak Jepang ini mereka memutar otak bagaimana caranya mendapatkan simpati lagi dari rakyat Indonesia. Akhirnya dibuatlah organisasi Pusat Tenaga Rakyat yang akhirnya dipimpin oleh orang-orang Indonesia atau tokoh-tokoh nasionalis yang terkenal di kalangan rakyat Indonesia. Seperti halnya di sini ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur, dan yang terakhir ada Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini dukungan rakyat Indonesia terhadap Jepang tidak seperti pada awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Sikap Jepang mulai berubah, sedikit demi sedikit mereka mulai berubah. Yang tadinya bendera merah putih boleh dikibarkan bersebelahan dengan bendera Hinomaru, bendera Jepang. Kemudian juga yang tadinya lagu Indonesia Raya boleh diperdengarkan setelah lagu Kimigayo, kini mulai tidak diperbolehkan oleh pihak Jepang. Kemudian juga yang tadinya kata-kata bansai atau selamat datang yang diucapkan oleh orang-orang Jepang, kini lebih banyak kata-kata bakero atau bodoh yang diperdengarkan kepada rakyat Indonesia, sehingga mulai ada rasa tidak simpati rakyat Indonesia terhadap tentara Jepang atau kependudukan Jepang di Indonesia. Rakyat Indonesia pun sudah tidak menganggap tentara Jepang sebagai saudara tua dari Indonesia. Nah, maka dari itu akhirnya tokoh nasionalis lah yang dibujuk atau diajak oleh Jepang untuk membangun organisasi yang kiranya mampu menarik simpati rakyat Indonesia atau mendapatkan kepercayaan lagi dari rakyat Indonesia. Tapi lagi-lagi di sini gerakan ini atau organisasi ini walaupun diketuai oleh dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, namun juga terdapat penasehat dari organisasi ini yang notabene merupakan orang-orang Jepang. Khusus untuk Putra Pusat Tenaga Rakyat, di sini ada beberapa penasehat, diantaranya yaitu adalah S. Miyoshi, kemudian G. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Tujuan dibentuknya organisasi Putra ini, kalau menurut putranya sendiri ya, Putra maksudnya Pusat Tenaga Rakyat sendiri ini adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh pihak Belanda. Selain itu juga di sini bertugas memperbaiki di bidang sosial dan ekonomi dari Indonesia sendiri. Namun ternyata menurut Jepang mereka punya tujuan mereka sendiri. Kenapa dibentuknya Pusat Tenaga Rakyat ini adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Organisasi Pusat Tenaga Rakyat ini karena dirasa dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis yang terkenal pada saat itu, akhirnya mendapat dukungan dari organisasi-organisasi massa yang ada seperti Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos Telegraf, Telepon dan Radio, serta Pengurus Besar Istri Indonesia. Nah, akhirnya Putra ini berkembang dan bertambah kuat, dan hal ini juga akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang, karena akhirnya Putra ini telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis ini untuk mempersiapkan diri ke arah kemerdekaan. Jadi
tidak hanya digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Nah, ternyata tindakan dari pemimpin nasionalis ini tercium juga atau akhirnya diketahui juga oleh pihak Jepang, oleh penguasa Jepang. Makanya pada tahun 1944 pusat tenaga rakyat ini dibubarkan oleh Jepang. Nah, kemudian berkat Putra juga pusat tenaga rakyat ini yang akhirnya berkembang, kemudian juga mendirikan pusat-pusat organisasi atau cabang-cabang dari organisasi dia di berbagai daerah. Bahasa Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia, sekaligus juga membuat nasionalisme Indonesia semakin kuat. Kemudian organisasi yang ketiga yaitu adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau yang dikenal dengan istilah Masyumi. Di sini berbeda dengan pihak Belanda yang notabene sangat anti terhadap masyarakat Muslim di Indonesia. Justru di sini Jepang malah ingin bersahabat dengan umat Islam yang ada di Indonesia, karena Jepang di sini memerlukan kekuatan dari umat Islam yang cukup besar di Indonesia pada saat itu untuk melawan dari kekuatan sekutu. Maka dari itu pada tanggal 4 September 1942 Majelis Islam A'la Indonesia diizinkan Jepang untuk aktif kembali, dimana sebelumnya organisasi MIAI ini adalah organisasi yang sudah dibentuk pada masa kolonial Belanda, sudah pernah dibentuk, namun akhirnya mereka bergerilya atau secara sembunyi-sembunyi dalam pergerakannya. Nah, kemudian oleh Jepang diaktifkan kembali untuk membantu Jepang dalam upayanya memberi kekuatan untuk keperluan perang Asia Timur Raya. Nah, kemudian di sini adapun tugas dari Majelis Islam A'la Indonesia yang pertama yaitu adalah menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia, kemudian mengharmonisasikan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman, dan yang terakhir lagi-lagi untuk kepentingan Jepang itu sendiri yaitu ikut membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Jadi sangat ambisinya Jepang dalam upayanya untuk memenangkan perang Asia Timur Raya di sini. Nah, kemudian terdapat 3 program dari Majelis Islam A'la Indonesia. Ada 3 rencana di sini, ada 3 program, namun hanya satu yang akhirnya direalisasikan oleh pihak Jepang. Nah, di sini program-programnya yang pertama pembangunan Masjid Agung di Jakarta, yang kedua mendirikan universitas, dan yang ketiga membentuk Baitul Mal. Nah, yang direalisasikan atau yang disetujui oleh pihak Jepang itu hanya membentuk Baitul Mal. Nah, pembangunan Masjid Agung dan mendirikan universitas akhirnya ditolak oleh pihak Jepang. Kenapa? Karena dinilai tidak berhubungan dengan kegiatan Jepang pada waktu itu yang terfokus pada kemenangan perang Asia Timur Raya. Nah, kemudian juga pembangunan Masjid Agung dan mendirikan universitas di sini dinilai Jepang akan membuat masyarakat semakin pintar. Nah, makanya hanya membentuk Baitul Mal saja nih yang disetujui oleh pihak Jepang. Nah, kemudian ternyata di sini dengan adanya pembentukan Baitul Mal, dana yang didapat oleh MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia terkumpul banyak, dan akhirnya dana tersebut digunakan untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah. Jadi tidak lagi pembentukan Baitul Mal ini bukan lagi untuk membantu Jepang dalam urusan perang, tapi lebih kepada mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah. Kemudian
karena dirasa Majelis Islam A'la Indonesia ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak Jepang, karena tidak memberikan kontribusi terhadap Jepang. Akhirnya pada bulan November 1943 Majelis Islam A'la Indonesia dibubarkan oleh pihak Jepang. Majelis Islam A'la Indonesia akhirnya digantikan oleh Masyumi, di mana tujuan dibentuknya Masyumi juga ditujukan untuk mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang perang Asia Timur Raya, lagi-lagi untuk membantu pihak Jepang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Nah, di sini Masyumi di sini diketuai oleh Hasyim Asy'ari, dan kemudian wakilnya di sini ada Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Nah, Hasyim Asy'ari dan Wahid Hasyim di sini merupakan nenek moyang atau kakek dan orang tua dari Abdurrahman Wahid, ya, Presiden Indonesia. Kemudian di sini penasehatnya khusus untuk organisasi Islam, penasehat dari organisasi ini tidak dipegang oleh orang Jepang, tapi dari ulama-ulama di Indonesia. Nah, untuk penasehatnya di sini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Kemudian Masyumi di Indonesia akhirnya berkembang dengan cepat dan akhirnya mengumpulkan dana yang banyak serta meningkatkan hasil bumi di Indonesia. Nah, kemudian selain golongan-golongan tua yang menduduki jabatan ketua, wakil, dan penasehat, juga ada tokoh-tokoh yang nantinya akan menjadi tokoh nasionalis di Indonesia, yaitu para pemuda-pemuda pada saat itu. Di sini ada Muhammad Natsir, kemudian ada Harsono Cokro Aminoto, dan Prabowo Mangun Sasmito. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pemuda yang nantinya akan menjadi tokoh nasionalis besar di Indonesia. Nah, kemudian secara terang-terangan akhirnya Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai penggerak Romusa. Nah, di sini terlihat pula bahwa Masyumi merupakan organisasi yang akhirnya pro terhadap rakyat. Khususnya di sini adalah dalam upayanya Jepang menggunakan tenaga rakyat Indonesia untuk pembangunan mereka tanpa dibayar, yang kemudian disiksa dengan istilah Romusa. Nah, kemudian juga orang-orang atau tokoh-tokoh yang memimpin Masyumi di sini terkenal dengan sifat mereka yang tegas, kemudian juga dan berani, sehingga banyak dari orang Jepang yang akhirnya tidak berani terhadap tokoh-tokoh tersebut. Nah, akhirnya juga pihak Jepang menghargai sikap-sikap dari tokoh Islam di sini yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Jepang yang mereka bawa dari negaranya. Nah, sebagai contoh di sini adalah adanya tradisi seikere, yaitu adalah sikap menghormati Tenoheika dengan membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo, atau kita bisa katakan bahwa sikap menghormati kaisar mereka, sikap menghormati dewa mereka, di sini membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo. Nah, di sini akhirnya ditentang keras dengan tegas dan berani oleh Abdul Karim Amrullah, atau yang dikenal dengan sebutan Ayah Hamka. Nah, kemudian sempat muncul ketegangan antara tokoh-tokoh Islam di sana dengan orang Jepang. Namun setelah dijelaskan oleh pihak Islam bahwa sikap seikere ini hampir sama dengan sikap rukuknya umat Islam dalam ibadah sholat. Nah, orang Islam di sini juga, tokoh-tokoh di sini juga memberikan alasan bahwa Tuhannya orang Islam itu hanya Allah. Jadi mereka tidak boleh menyembah selain Allah, apalagi sampai menundukkan diri mereka, orang Islam ini, kepada
matahari atau orang yang didewakan dalam Jepang. Nah, akhirnya dari diberikannya alasan tersebut oleh tokoh Islam, akhirnya orang-orang Islam di sini diberikan kebebasan untuk tidak melakukan seikiri. Nah, di sini juga akhirnya Masyumi juga berkembang dengan pesat tanpa campur tangan Jepang dalam organisasi tersebut. Organisasi yang keempat yaitu adalah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Nah, Jawa Hokokai ini merupakan organisasi resmi dari pemerintah Jepang sendiri. Beda halnya seperti 3 gerakan sebelumnya atau 3 organisasi sebelumnya yang diketuai oleh orang-orang Indonesia walaupun dibentuk oleh Jepang. Nah, sedangkan Jawa Hokokai ini merupakan organisasi resmi bentukan dari Jepang yang dikepalai oleh Jenderal Kumaichiki Harada. Nah, kemudian dengan penasehatnya di sini adalah Soekarno dan Hasyim Asyari. Nah, kenapa dibentuk Jawa Hokokai di sini? Karena ternyata keberadaan Jepang atau posisi Jepang di sini semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya yang mulai dikalahkan. Pihak Jepang ini mulai dikalahkan oleh pihak sekutu di berbagai tempat. Akhirnya di sini Jepang merasa sangat khawatir akan posisinya dalam Perang Asia Timur Raya dan mereka mulai berpikir kalau dibiarkan terus-menerus maka posisi Jepang akan mengalami kekalahan. Maka dari itu Jepang membentuk Jawa Hokokai. Nah, di sini Jawa Hokokai di sini diperuntukkan untuk menghadapi situasi perang tersebut, di mana Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat, baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah. Nah, yang dimaksud dalam kebaktian dalam himpunan kebaktian Jawa ini atau Jawa Hokokai yaitu ada 3 di sini adalah mengorbankan diri, kemudian mempertebal persaudaraan, dan yang ketiga melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Nah, di sini program-program Jawa Hokokai juga ada 3. Yang pertama yaitu melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintahan Jepang. Kemudian yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Yang ketiga yaitu adalah memperkokoh pembelaan tanah air. Cuma kalau kita bisa lihat lagi di sini dalam kebaktian, maksud dari kebaktian sendiri dalam Jawa Hokokai adalah mengorbankan diri, kemudian mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Nah, ini sama seperti prinsip tentara Jepang atau rakyat Jepang sendiri dalam menghadapi peperangan, bahwa mereka pantang pulang tanpa adanya kemenangan. Jadi ketika mereka mengalami kekalahan, lebih baik mereka mati daripada pulang ke negaranya dengan kekalahan. Nah, kemudian makanya di sini banyak sekali tentara Jepang yang nantinya melakukan harakiri atau seppuku atau bunuh diri karena mengalami kekalahan. Nah, itu dia, mereka lebih memilih untuk mengorbankan diri mereka untuk negaranya ketimbang mereka pulang dengan kekalahan. Nah, kemudian Jawa Hokokai di sini merupakan organisasi pusatnya, di mana terdapat anggota-anggota yang terdiri dari bermacam-macam Hokokai. Di sini misalnya ada Kyoiku Hokokai atau kebaktian para pendidik guru-guru. Kemudian ada Isi Hokokai, kebaktian para dokter. Kemudian ada Fujinkai atau organisasi wanita, dan Keimin Bunka. Keimin Bunka di sini yaitu adalah Keimin Bunka Shidosho atau pusat kebudayaan. Nah, ini dia yang diharapkan organisasi ini atau Hokokai ini dapat memenangkan perang. Nah, organisasi Jawa Hokokai ini
tidak berkembang di luar Pulau Jawa. Jadi Jawa Hokkaido ini hanya terpusat atau hanya berkembang di Pulau Jawa. Kenapa tidak di Sumatera atau di daerah lainnya? Karena dari pihak Jepang merasa bahwa seperti halnya di Sumatera terlalu banyak bahasa, kemudian terlalu banyak suku, dan terlalu banyak adat istiadat, sehingga menyulitkan dari pihak Jepang untuk mempersatukan mereka. Beda halnya dengan di Jawa atau di Pulau Jawa sendiri. Nah, di sini sukunya tidak terlalu banyak, adat istiadatnya tidak terlalu banyak, bahasanya tidak terlalu banyak, sehingga memudahkan pihak Jepang untuk mengembangkan organisasi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak Jepang.